Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, Bu Nur. Selamat siang juga. Bapak, apakah hari ini Bapak ada waktu luang? Oh, kebetulan saya lagi jam pelajaran kosong nih, Bu. Silahkan. Terima kasih Pak Ono telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Iya, sama-sama. Kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang Ibu Nur Hayati harapkan? Yang saya harapkan ada solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, begitu. Memangnya permasalahan apa sih yang sedang dihadapi Ibu Nur Hayati? Jadi gini Pak permasalahannya. Kemarin kan saya cek info GTK setiap guru ya Pak. Ternyata ada 3 guru yang invalid statusnya. Oh, begitu ya, Bu. Lalu solusi yang seperti apa yang ingin Bu Nur dapatkan? Ya saya ingin info GTK dari ketiga orang guru tersebut itu bisa valid Pak. Ya. Kemudian apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan selama ini? Nah, saya itu sudah coba konsultasi sama operator dinas, tapi belum ada tanggapan serius gitu. Baru Ya. bilang Ya. Waalaikumsalam aja gitu di chat Oh, juga. ya. Kemudian dari ketiga guru itu tadi yang Ibu Nur sebutkan tadi, itu menurut Bu Nur nih, itu kira-kira kendalanya apa sih? Kalau menurut saya kemungkinan dari rombel ya Pak, yang rombel yang ada di Dapodiknya. Gitu. Memangnya sebelumnya itu rombelnya dibikin jadi berapa emang sama Ibu? Kemarin sih kan sesuai dengan yang ada di lapangan Pak, rombelnya ada 4 karena sebelumnya juga begitu dan sebelumnya mah valid aja gitu, tapi sekarang kan ada di perjalanan itu ada beberapa siswa yang mutasi. Ya berarti jumlah siswanya berkurang ya. Terus berdasarkan Bu Nur, kalau misalkan ada anak yang pindah kemudian siswanya berkurang itu kira-kira itu bisa berpengaruh ke rombel nggak itu? Sepertinya ada pengaruhnya itu Pak dengan jumlah siswa yang berkurang dari rombel tersebut. Iya, kalau begitu kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu Nur Hayati lakukan? Sepertinya saya harus merubah jumlah rombel itu Pak. Baik, boleh juga itu Bu, perlu dicoba itu. Kemudian langkah apa nih kira-kira yang akan Ibu lakukan? Saya pertama akan berkomunikasi sama kepala sekolah ya Pak ya, sebagai pemangku kebijakan. Karena kan terkait jumlah rombel yang ada, saya akan sampaikan kepada beliau bahwa sesuai aturan Permendikbud itu maksimal per rombelnya itu siswa itu harus 28. Iya, mantap tuh Bu, mantap sekali itu. Lalu menurut Bu Nur nih, kira-kira ide yang tadi yang Ibu Nur sampaikan itu bisa nggak itu merubah status yang tadinya invalid menjadi valid? Kalau menurut saya sih sepertinya kalau jumlah rombelnya dirubah di info GTK-nya pasti ketiga guru tersebut bisa menjadi valid Pak setelah dilakukan sinkron nanti. Oh gitu. Nah, dari apa yang sudah Bu Nur sampaikan tadi barusan gitu ya, kira-kira bisa tidak Bu Nur ceritakan kembali tentang apa yang akan Ibu lakukan nih? Ya, jadi kedepannya saya akan merubah jumlah rombel yang tadinya 4 menjadi 3 dikarenakan jumlah muridnya yang berkurang. Nah, itu bagus sekali.
dan patut atau perlu dicoba itu Bu. Bagus sekali itu. Jadi sebenarnya Ibu Nur itu sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekarang kira-kira nih komitmen apa yang akan Bu Nur Hayati lakukan ke depannya? Mungkin mulai besok akan saya coba untuk merubah jumlah rombelnya ya Pak di Dapodiknya disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. Jadi saya akan melebur satu rombel itu digabungkan ke 3 rombel. Ya, baik Bu, baik. Lalu kira-kira nih Bu Nur membutuhkan dukungan tidak? Ya tentu sekali tuh saya butuh dukungan Pak, terutama dari kepala sekolah karena kan akan merubah rombel ya Pak yang tadinya 4 menjadi 3 sehingga saya harus mempunyai dukungan dulu dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Ya. Bagus sekali itu Bu Nur, bagus sekali idenya. Jadi nanti Bu Nur ini bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah. Dan saya yakin Bu Nur ini bisa melakukannya dengan baik. Semangat ya Bu. Semangat Pak, iya Pak, terima kasih ya Pak. Besok akan saya coba lakukan seperti yang tadi saya sampaikan ke Bapak. Iya Ibu. Nah, setelah Bu Nur Hayati bercerita nih dari permasalahan tadi yang Ibu ceritakan, perasaan Ibu sekarang bagaimana nih? Alhamdulillah perasaan saya sekarang sudah sedikit lega karena sudah dapat solusi terhadap masalah saya yang tadi. Ya Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya juga ikut merasa senang karena Bu Nur Hayati sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, tapi saya juga sangat berterima kasih sama Pak Ono karena sudah meluangkan waktu, sudah membantu saya dalam mencari solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama Ibu, sama-sama. Baik Pak, kalau begitu saya mohon pamit. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Iya Ibu, baik Bu Nur, silahkan. Tetap semangat ya Bu, tetap semangat. Semangat Pak, semangat. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum. Permisi Bu Nur. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ono. Ada apa nih Pak Ono tumben mencari saya? Iya nih Bu. Apakah Bu Nur hari ini ada waktu? Kebetulan saya sedang tidak ada pekerjaan. Mari Pak silakan. Saya lihat Pak Ono seperti lemas begini, kurang bersemangat. Kenapa? Iya nih Bu. Jadi sebenarnya ini saya mau sharing tentang permasalahan yang sedang saya hadapi nih Bu. Ada apa nih? Ada apa sebenarnya? Ayo ceritakan. Jadi begini Bu. Tadi kan saya mengajar di kelas 5 nih tentang materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, tetapi anak-anak kok sepertinya masih belum paham ya Bu. Oh begitu ya. Kira-kira dari pertemuan kita sekarang ini apa yang ingin Pak Ono dapatkan? Dari pertemuan ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Solusi yang seperti apa? Solusi di mana setelah pembelajaran itu tadi yang saya bilang anak-anak bisa paham mengenai materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya tentunya. Ya. Indikator anak paham menurut Pak Ono itu seperti apa? Indikator paham itu menurut saya anak bisa menyebutkan contoh hewan berdasarkan jenis makanannya Bu. Selama ini apa aja yang udah Pak Ono lakukan? Sebenarnya saya sudah menggunakan model PBL Bu dalam pembelajaran. Kemudian selain itu juga saya sudah menggunakan metode diskusi kelompok dan menggunakan media gambar Bu. Berapa persen anak yang belum paham dalam satu kelas ini? Kemarin sih waktu pembelajaran kemarin ada sekitar 50% Bu. Oh
50% ya. Hambatannya apa ya yang membuat anak itu masih kurang paham? Kalau menurut saya sih mungkin karena media atau model pembelajarannya itu yang monoton sepertinya. Oh begitu ya. Nah, sebelumnya anak yang kurang paham ini menggunakan media dan model pembelajaran seperti apa? Saya sih kemarin hanya menggunakan model PBL saja dan kemudian media yang digunakan hanya media gambar, Bu. Nah, dari hasil pengamatan Pak Ono ini, anak yang masih belum paham itu lebih tertariknya ke dalam hal apa? Kalau berdasarkan pengamatan saya sih sepertinya mereka ini cenderung lebih tertariknya itu ke audiovisual kayaknya, Bu. Kalau begitu, kira-kira strategi apa yang akan Pak Ono lakukan? Sepertinya saya harus mencoba untuk menggunakan media dan model pembelajaran yang lain, Ibu. Bagus juga itu, Pak. Nah, kira-kira media dan model apa nih yang sesuai dengan karakter dan minat anak tersebut? Mungkin sepertinya saya harus memasukkan model permainan nih dalam pembelajaran, karena kan model permainan ini sesuai dengan kodrat anak yang suka bermain. Kemudian selain model permainan juga di dalam pembelajaran tersebut sepertinya media yang saya gunakan ditambah dengan media video, gitu. Seperti itu. Nah, mantap itu, Pak. Itu ide bagus sekali. Kira-kira menurut Pak Ono dari ide itu bisa tidak merubah anak yang tadinya susah dalam memahami materi menjadi mudah dan cepat dalam memahami materinya? Kalau menurut saya sih sepertinya ini, Bu, ya. Kalau berdasarkan pengertian dari model dan media itu, kemungkinan menurut saya ini anak akan bisa mempercepat memahami materi, karena kan pembelajarannya pasti akan lebih menyenangkan dan anak akan lebih suka. Kemudian selain itu juga anak bisa melihat video, jadi tidak hanya gambar saja, sehingga nanti akan lebih menarik bagi anak. Mungkin begitu, Bu. Nah ya, dari apa yang sudah Pak Ono sampaikan tadi, kira-kira bisa tidak Pak Ono ceritakan kembali tentang apa yang akan Pak Ono lakukan? Baik, Bu, jadi begini, Bu, mungkin nanti ke depannya saya itu akan mengajar tidak hanya menggunakan media gambar saja, tapi saya akan menambahkan media video juga untuk pembelajaran itu biar lebih menarik bagi anak. Selain dengan media, saya juga akan menambahkan model permainan di dalam pembelajaran supaya pembelajarannya bisa lebih menyenangkan lagi, Bu. Nah, bagus itu, Pak. Sebenarnya di sini ya Pak Ono itu udah bisa menyelesaikan sendiri masalahnya dan itu perlu dicoba itu ya. Sekarang kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Pak Ono selanjutnya? Untuk komitmen mungkin mulai besok insya Allah saya akan mulai mempersiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan untuk pembelajaran selanjutnya, Bu. Baik ya Pak Ono, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Ono untuk menyiapkan itu semua? Mungkin untuk itu saya perlu meminta bantuan teman guru lain, Bu, untuk menjalankan komitmen yang tadi saya ucapkan tadi. Bagus ya itu, jadi Pak Ono nanti bisa sharing ya, bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Saya yakin Pak Ono pasti bisa menjalankannya dengan baik. Ya, Bu, ya. Semangat ya Pak ya, sukses ya. Iya, Bu, terima kasih, pasti semangat, Bu, insya Allah semangat. Saya pasti saya akan mencobanya nanti, insya Allah, Bu. Nah sekarang gimana perasaannya Pak Ono? Alhamdulillah, Bu, sekarang perasaan saya sudah agak lega nih, karena permasalahan ini sudah ada solusinya. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, kalau begitu saya juga ikut merasa senang karena Pak Ono sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri.
Ya Bu, tapi saya juga sangat berterima kasih nih sama Bu Nur Hayati karena Bu Nur Hayati sudah banyak membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Ya, sama-sama Pak Ono, tetap semangat. Ya semangat Bu, terima kasih Ibu. Kalau begitu saya pamit Bu, saya mau melanjutkan pekerjaan yang lain lagi Bu. Oke, silakan. Ya Bu, mari Bu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.